Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi lah pada channel ini. Oke, sekarang di depan kita ada bahan lagi ya, bahan beringin dolar. Ya. Yang dulu ini sangat familiar dan juga sangat banyak dinikmati ya. Tetapi untuk sekarang kayaknya sudah mulai ditinggalkan ya. Tetapi ya, walaupun ini tetap sudah banyak ditinggalkan, tetapi ini paling tidak ya menambah koleksi kita ya, bahwa jenis bonsai itu ya macam-macam. Nah, paling enggak kita punya ini walaupun ini cuma satu ya. Oke. Jadi ya, untuk kita langsung saja ya pada materi ya. Untuk dolar ya. Sudah pasti beda ya antara taman sama pot ya. Tanaman yang di taman yang ditanam dalam bentuk besar ya, dan juga di tanah ataupun dibuat khusus buat taman dan juga buat bonsai pot seperti ini ya, sangat jauh berbeda ya. Bahkan pengambilan bibitnya pun berbeda ya. Seperti ini ya, ini saya saya ambil dari stekan ya, saya potong batangnya lalu saya tanam. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi dia batangnya ini ya lurus ya, dari bawah ini lurus ke atas. Dan apabila kita pengen membesarkan ya, di sini kita lakukan penggabungan batang ataupun dengan akar ya, ataupun dengan melukai ya, dia biasanya baru besar di pangkal akarnya sini ya. Oke. Tapi beda ya apabila kita menanam dengan biji ya, biji. Misal saya ambil contoh dulu ya. Oke, ini cukup agak tinggi ya. Saya program agak tinggi. Oke, seperti ini ya. Ini kita ambil dari biji ya. Dan kita tanam mulai dari biji. Jadi kalau dari biji dia pangkalnya ya, pangkal akar ya di sini ya. Ini besar. Cukup besar, nah seperti ini ya. Ini saya lebih suka buat mame-mame ya yang kecil. Jadi ini akar gantung ini ya. Saya tumbuhkan, kalau ini sudah bagus nanti sebelahnya lagi ya. Juga ada akar yang tumbuh. Nah, ini saya tanam dari biji ya, dari biji. Nah, jadi lebih bagus ya kalau kita membuat bonsai ya dari jenis beringin. Itu sebenarnya ya paling bagus itu kita menyemai dari bijinya ya. Dari biji. Jadi pangkal akar ya pada batang bawah itu seperti ini dia besar. Nah, seperti ini kan dia besar. Apalagi kalau dolar ya. Nah, dolar usahakan ya kalau kita buat bonsai ya di di pot ya, diharapkan dari semayan biji, jadi agak besar batangnya. Dan dia ya, kenapa kita ambil dari biji ya, itu soalnya dia lebih kuat ya, lebih kuat, walaupun penyemaiannya itu lama ya, lama penyemaiannya. Seperti ini ya, ini dari biji juga ya, ini umurnya sudah hampir 8 bulan ya, 8 bulan hampir 1 tahun ya, dia kecil seperti ini, masih kecil. Dan ini juga kita pangkas kemarin atasnya, jadi supaya dia bertunas ya pada bawahnya ini. Nah, supaya dia bercabang ya, jadi kita potong dari bawah. Dan ini sudah sekitaran ya hampir 1 tahun ya, 4 bulan lagi 1 tahun dia. Oke, dan ini juga saya tinggikan ya, soalnya ini dari asal ya, ini dari asal itu saya semai ini dengan pot air mineral. Habis itu sudah mulai membesar, lalu saya potong bawahnya, saya tambahkan media lagi di bawahnya seperti ini ya. Nanti kalau ini sudah sesuai, baru kita pindahkan ke dalam pot ya. Oke, jadi itu sekilas ya tentang batang bawah ya, pangkalnya kenapa
lebih bagus kita nanam dari biji ya, bukan hasil stekan ya, soalnya biar besar di pangkalnya. Jadi itu mempengaruhi untuk kedepannya ya. Misalnya kita buat mame itu sangat bagus ya kalau dari biji, soalnya dia batang bawah itu lebih kekar. Oke, jadi kalau sudah seperti itu ya, itu pun ya dari biji ataupun stek itu mempengaruhi ya. Kalau kita dari biji ya, itu kalau akar gantung ya, tumbuh akar gantung, itu tidak terlalu bermasalah terhadap pembesaran batang ya, pembesaran batang yang ditumbuhi akar gantung. Misalnya seperti ini ya, ini kita ada contoh ya, ini akar gantung kan, ini tumbuh sudah ke bawah ya. Kalau itu dari stekan, biasanya dia akan membesar di sini ya. Kenapa membesar? Soalnya akar yang di sini ya, kalau dari stekan tuh agak lemah dia. Nah, jadi ya, ketika tumbuh akar gantung, jadi nutrisinya itu bukan lagi dari pangkal akarnya ini ya, langsung ke atas, tetapi dia dari akar gantungnya itu yang menyuplai dari sini. Soalnya akar yang dari sini ya, dari pangkal batang yang hasil stekan kita itu, dia tidak mampu menyerap nutrisi yang untuk menumbuhkan daun-daunnya ini. Jadi dia terpaksa harus mengeluarkan akar gantung ya, akar gantungnya diperbanyaknya ya, supaya untuk bisa menyuplai daun-daunnya ini. Nah, sedangkan kalau buat dari biji ya, akarnya itu ya, karena dia besar, dia juga bisa menyimpan nutrisi di pangkal. Jadi itu adalah salah satu trik dan juga siklus dari beringin dolar ya. Jadi begitu dia sifatnya dari beringin dolar ini. Jadi kalau untuk stekan ya, ya udah, kalau memang seperti itu sifatnya dari beringin dolar, terpaksa kita buang saja akar gantungnya. Nah seperti itu, dan seperti ini ya, soalnya ini nanti mempengaruhi ya, kan jadi kelihatan kurang gimana ya, apabila batang atasnya lebih besar daripada pangkalnya ini, jadi kurang gimana kelihatannya, itu kurang bagus. Jadi kita buang saja ini ya. Nah seperti ini, kita buang saja, kita bersihkan. Terus bagaimana akar yang berada di sekitaran batang. Nah di sekitaran batang ini kita biarkan saja ya, ini nanti akan kita gabung ya, jadi dia terlihat besar nanti di sini dari tempelan akar gantung ini. Jadi rencana saya begitu, yang akar gantung saya tempelkan ke batangnya, jadi ketika sudah lengket dia akan membesar. Jadi seperti itu. Dan untuk yang di ranting ya seperti ini, kita buang saja ya, soalnya itu nanti akan membesarkan rantingnya ya, batang rantingnya itu nanti besar, jadi itu kurang enak dipandang. Seperti itu. Ini kalau untuk dolar ya, dolar ini sifatnya ini sangat banyak ya. Jadi untuk satu video kayaknya kurang. Ini belum lagi nanti pembongkaran akar, penyatuan ini nanti ya, akar gantung kita satukan ya ke batang. Itu kayaknya nanti akan kita step 2 saja itu. Oke, jadi ini selesai sudah ya untuk pembersihan akar gantung. Nah, karena ini rencananya akan saya buat mame ya, soalnya kalau kita menunggu ini besar ya, dan kita tidak ada lahan buat ngeground, lebih baik kita press saja ini ya, jadi kelihatan kecil. Soalnya ini daunnya sudah mulai agak membesar ya, seperti ini daunnya. Nah waduh, ini besar sekali ya. Seharusnya sih yang kita pengen itu kecil ya, seperti ini saja daunnya ya. Nah seperti ini sebenarnya saya pengen seperti ini saja. Kalau seperti ini sih terlalu besar, jadi kita press ya. Nah kita pressnya itu seperti apa ya, kita lakukan pemotongan ya, jadi kita perkecil saja dia. Nah seperti ini kita potong ya. Oke, cuma yang harus kita perhatikan arah daun ya, arah tempat mata tunas itu nanti tumbuhnya di mana. Jadi kita perkirakan kanan kiri atau mana, sekiranya itu tidak terlalu menggunakan kawat nantinya di dalam perubahannya ya. Soalnya fungsi kawat sendiri sebenarnya sebagai pembantu aja untuk pengarahan ya,
bukan prioritas utama menggunakan kawat, tetapi dengan adanya kawat itu sangat membantu sekali ya dalam ngebonsai, dalam membentuk batang ya, pengarahan batang. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadinya seperti ini ya. Setelah kita press ya, kita potong lagi agak lebih mengecil lagi ya. Jadi mengenai pemotongan ini ya, saya percepat saja tadi itu ya, supaya tidak terlalu lama ya mengambil durasi. Oke, jadi seperti ini. Terus kalau sudah seperti ini ya, kalau pengen lebih cepat lagi ya, dia bertunas ya, soalnya ini yang kita harapkan dia akan bertunas lagi dan memiliki daun yang kecil ya. Tetapi dalam pruning saya ini ya, ini gimana ya, sudah saya uji coba ya berdasarkan pengalaman saya ya. Misalnya kayak gini, apabila kita potong ya, kalau saya tidak memotongnya secara mengambil ini ataupun dipatahi ataupun digunting ya, digunting pada pangkal, tetapi saya mengguntingnya pada daerah sini ya, seperti ini ya. Saya ambil contoh ini satu ya, nah saya gunting seperti itu, jadi dia sedikit sekali ya, segini saja. Ini nanti ya, setelah nanti beberapa minggu nanti dia akan keluar tunas ya, tunas baru, dan ini nanti akan menguning dan ini nanti akan jatuh sendiri dia menguning ya. Setelah itu tumbuh sekitar berapa senti kecil sekali, ini mulai menguning sampai dia keluar tunas, berdaun, dan ini nanti akan jatuh. Jadi seperti itu ya tekniknya. Oke. Jadi kita buat potongan-potongan aja nanti agar tumbuh daun ya, sehingga daunnya nanti bisa kecil seperti ini ya, seperti mana ya yang kita harapkan kan seperti ini. Nah, daun-daunnya kecil-kecil seperti ini. Kalau terlalu besar sih kayak gini kan gak enak juga dipandang ya. Masalahnya batangnya ini ibaratnya masih satu jari kayak gini. Jadi kalau daunnya besar ya sama kayak pisang ya kan. Oke, jadi saya potong aja langsung. Oke, jadi ini hasilnya ya. Setelah kita potong ya daun-daunnya yang seperti ini ya, yang besar-besar ataupun yang kecil kita potong ya, nanti dia akan bertunas lagi juga. Oke, jadi seperti ini bentuknya lah. Jadi saya harapkan nanti dalam pemotongan seperti ini ya, ini kan saya masih sisa ya daunnya ya, seperti ini nanti memaksa agar tanaman ini ya mengeluarkan tunas. Jadi setelah dia keluar tunas, nanti ini akan layu sendiri dan akan jatuh sendiri ya. Dan usahakan ya setelah kalau kita memotong daun yang sisa seperti ini, kita keluarkan saja. Ini nanti malah jadi penyakit ya bagi tanaman. Jadi seperti ini. Nanti hal yang kedua lagi ya, setelah dia mulai tumbuh tunas ya, tunas-tunas baru ya, sebenarnya ini bagus langsung ya kita kerjakan, tapi ini tanahnya ini basah ya, ini basah soalnya ini dari pagi sampai sore ini kita hujan terus ya, jadi ini agak becek, jadi saya malas, saya nunggu agak kering aja ini. Sebenarnya ini bagus langsung. Kenapa saya bilang langsung ya, soalnya ini sekalian gitu, sekalian kita ngerjakannya ya. Oke, ini ada yang tertinggal. Jadi ini rencananya sih ini nanti saya tempelkan ke sini ya, saya tempelkan nanti begitu ya. Nah begini nanti ya, soalnya ini dari stek ya, jadi kita buang saja akar gantungnya, tapi yang dekat dengan batang kita tempelkan ke batangnya ini, jadi kelihatan agak membesar ya dia ini. Oke, jadi habis itu yang di tengah-tengah juga, misalnya kan panjang di tengah-tengah, dia akan menyatu nanti. Nah, menyatu di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk tekniknya ya. Ya, untuk ngebonsai ini banyak teknik ya. Bahkan beda-beda tanamannya ya. Untuk penanganan tanaman kayak dolar ini begini caranya, untuk tanaman kimeng begini caranya. Bahkan dolar pun sangat berbeda ya, dari stekan dan juga dari biji ya. Cuma usahakan ya kalau membuat bonsai ya, yang untuk tanaman di pot ya, yang kita buat kerdil ya, bukan bonsai taman, usahakan kita dari biji ya, agar perakarannya kuat ya.
sangat kuat. Kalau dari stek ya seperti ini. Jadi kita harus pintar-pintar mengakali batangnya ini, entah kita lakukan penggabungan akar ataupun dua pohon digabung jadi satu ya, ataupun pelukaan bisa juga ya, untuk membesarkan batangnya ini jadi terlihat kokoh seperti itu. Dan juga yang perlu diawasi ialah akar gantungnya. Kalau stek usahakan jangan ada akar gantung, tapi kalau dari biji itu bisa akar gantungnya, soalnya pembesaran pada pangkal ya, pada pangkal batang ini kalau dari biji itu kurang terlihat ya, beda dengan stekan ya. Kalau stekan yang supaya jelaskan di awal tadi itu sangat berpengaruh sekali. Oke, itu sedikit ulasan mengenai beringin dolar ya, beringin dolar. Ini beringin yang gimana ya? Sudah mulai ditinggalkan ya, tetapi ya ini masih tetap ya sebagai koleksi ya, sudah sebagai koleksi. Soalnya ini pernah merajai tanaman ya, tanaman bonsai. Oke, jadi sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar, ataupun ada pengetahuan ya di luar dari pengalaman saya, ataupun apapun itulah ya, mengenai pengetahuan tentang dolar ya khususnya, itu silakan terus di kolom komentar. Oke, dan juga jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, komentar, dan juga tanda like nya seperti ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.